Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Sebab hidupku miliknya, hidupmu miliknya. Serahkan semua kekhawatiranmu, segala beban hidupmu. Yesus bersamamu. Amin. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Semua suka-sukamu Tuhan.
Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Mewakili seluruh keluarga Gereja Calvary City Church, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda dalam ibadah online kita setiap minggu. Dan juga terutama kepada mereka yang pertama kali hadir bersama dengan kita. Dan saya ingin mengatakan selamat bergabung di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Dari manapun kamu berada, baik di Johor atau di negeri lain, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan, kita memuji, kita mengagungkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimanapun Anda berada pada saat ini, siapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Na 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 woo na 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 sukacita sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 yeah yeah na 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 sukacita sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Oh, karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, gelora sukacita, hey, di hatiku. Sukacita di hatiku, hey, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku karena Kau. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, hey, sukacita di hatiku karena Kau. Ada senyum di muka, ada senyum di mukaku, hey, ada senyum di mukamu, ada senyum di mukaku karena Kau. Ada senyum di mukaku, ada senyum di mukamu, ada senyum di mukaku karena Kau. Ada tawa di mulutku, ha ha, ada tawa di mulutku, ha ha, ada tawa di mulutku karena Kau. Ada tawa di mulutku, ha ha, ada tawa di mulutmu, ha ha, ada tawa di mulutku karena Kau. Sukacita, sukacita di hatiku, hey, sukacita
di hatimu, sukacita di hatiku kerana kau. Sukacita di hatiku, sukacita di hatimu, sukacita di hatiku kerana kau, kerana kau, kerana kau, oh, oh, kerana kau, oh, oh, yeah, haleluya. Sukacita di dalam hatiku, di dalam hatimu, haleluya. Haleluya. Sukacita biar ada di dalam diri kita. Sukacitanya Tuhan. Haleluya, amin. Hatiku percaya. Haleluya. Ayo. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hatiku percaya, Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia yang dimuliakan, Dia yang diagungkan. Haleluya. Haleluya. Sakarabashanda. Mari pada saat ini biarlah hadirat Tuhan, biarlah hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan mengurapi setiap kita. Kemenangan
kesembuhan, pemulihan, pembebasan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh. Haleluya. Hiya rababase. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Mari kita ambil sedikit waktu untuk kita menyembah Dia. Menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan namanya. Oh, Rabase, haleluya, tinggikan nama Yesus Tuhan. Oh, la 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 la, we are Rabase, haleluya, la Rabase. Dialah yang ditinggikan, Dialah yang diagungkan, Yesus namanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
Kau besar, kau segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi lebih lagi. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Pembebasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hey, bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pujian, lewat penyembahan, kehadiranmu Tuhan Yesus. Lewat pujian dan juga penyembahan, kuasamu yang akan melakukan segala sesuatu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan saat ini di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang akan berfirman, Engkau Tuhan Yesus yang akan menyatakan isi hati Bapa melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa.
kita mau menyerahkan negara kita Malaysia. Kita tahu apa yang terjadi dan apa yang berlaku dan segala kebaikan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah melakukan segalanya. Dan setiap perubahan yang baik, perubahan yang positif, perubahan yang mendatangkan kebaikan, itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas negara kita Malaysia. Mari kita berdoa sama-sama membawa para pemimpin yang ada, supaya Tuhan akan berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan pada semua para pemimpin yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan negara kami Malaysia, bungkus dan mementeraikan Malaysia dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan kuasa Tuhan, kami melepaskan otoritas Tuhan atas negara kami Malaysia. Kami melepaskan otoritas Tuhan atas pemerintahan negara kami Malaysia. Kami melepaskan keselamatan Tuhan, otoritas Tuhan atas suku-suku bangsa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa membawa para pemimpin terlebih dahulu, dimulai daripada yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan semua menteri besar yang ada di setiap negeri, bahkan menteri-menteri yang dalam kabinetnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Tuhan, kebenaran, keadilan-Mu kepada setiap para pemimpin ini Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala rasuah, kami menolak segala kejahatan, kami menolak segala tipu muslihat, kami menolak segala pembohongan. Di dalam nama Yesus, kami mau batalkan itu semua, kami mau hancurkan, kami mau lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus pada saat ini. Tetapi kami mengistiharkan di dalam pemerintahan negara kami Malaysia Tuhan, supaya hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan, dan juga kebenaran Tuhan akan tercurah di dalam pemerintahan negara kami Malaysia. Terima kasih Bapak, kami berdoa pemulihan akan terjadi khususnya bagi ekonomi negara kami Malaysia, dan juga politik dan juga kebajikan yang ada di dalam negara kami Malaysia. Tuhan, inilah doa kami pada saat ini, supaya Malaysia dipulihkan. Malaysia dipulihkan. Terima kasih Bapak, berkati Malaysia dengan damai sejahtera-Mu, berkati Malaysia dengan ketenteraman-Mu, berkati Malaysia dengan kebebasan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, biarlah kemuliaan Tuhan akan melingkupi negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan kita terus berdoa membawa seluruh gereja yang ada di Malaysia. Tuhan, kami membawa gereja-gereja yang ada di dalam negara kami Malaysia. Tidak kira apapun denominasinya Tuhan, tidak kira apapun, Tuhan, Engkau satukan gereja-Mu Tuhan. Para hamba-Mu yang Kau telah panggil, yang Kau telah pilih untuk melayani Engkau Tuhan, Engkau satukan hati mereka juga. Dan biar gereja-Mu akan bangkit, bangun, menjadi terang bagi negara kami Malaysia. Bahkan seluruh suku bangsa yang ada di dalam kegelapan, supaya mereka akan melihat terang Tuhan yang ada di dalam pada setiap hamba-hambanya, dan ada juga di dalam setiap para jemaat-jemaat yang ada. Terang dan garam Tuhan Yesus ada di dalam gerejanya, sehingga jiwa-jiwa yang dalam kegelapan akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar gereja-Mu akan terus bangkit, gereja-Mu akan terus menjadi berkat bagi suku bangsa, menjadi berkat bagi negara kami, menjadi berkat bagi pemerintahan negara kami, dan menjadi berkat untuk semua suku, untuk semua negeri yang ada di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, berkati semua hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan kita berdoa juga
membawa negeri Johor. Kita percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan semua apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehingga Dia meletakkan kita di negeri ini, Tuhan memiliki rencana yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kita. Makanya menjadi satu tanggung jawab kita untuk terus berdoa untuk negeri ini, supaya ketentraman Tuhan ada di dalam negeri ini. Terima kasih Bapa, kami membawa negeri Johor seluruhnya Tuhan. Kami menyerahkan juga semua daerah-daerah yang ada di dalam negeri Johor. Tuhan, Engkau lawati. Tuhan, Kau curahkan keselamatanmu bagi setiap daerah-daerah yang ada di dalam negeri Johor, supaya jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, dan apapun keadaan mereka sekarang ini Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Kami berdoa supaya firman-Mu juga akan disampaikan kepada mereka yang belum mendengarkan firman-Mu, dan mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu, mereka yang sudah mengenal Engkau juga Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan selamatkan mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam kehidupan mereka sehingga mereka diselamatkan. Mereka yang sudah menerima firman-Mu, sudah menerima Engkau terus berkati penghidupan mereka Tuhan. Kami berdoa ketentraman, kedamaian, dan juga biarlah kebebasan Tuhan akan tercurah di dalam negeri Johor ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa pemerintahan negeri Johor. Kami berdoa juga untuk Sultan Johor, supaya Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam keluarga dan di dalam kalangan Sultan Johor ini Tuhan Yesus. Kami berdoa selamatkan mereka juga, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negeri Johor ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Kota Johor Baru menjadi berkat, dan berkat Tuhan akan tercurah di dalam kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Seterusnya kita mau berdoa untuk persembahan pemberian kita. Sebelum itu saya mau terangkan bagaimana cara untuk memberi, karena kita masih lagi secara online. Jadi untuk pemberian juga secara online juga. Anda boleh lihat di screen handphone ataupun di screen TV Anda. Di situ ada tertulis nomor account untuk bagaimana untuk memberi secara online. Jadi mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kalau kita tahu bahwa setiap pemberian kita itu bukannya sia-sia, tetapi Tuhan akan kira, dan Tuhan akan memberkati kembali. Seperti firman Tuhan mengatakan, Dia akan memberkati 30, 60, 100 kali lipat. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk pemberian kita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serahkan pemberian ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Baik secara perpuluhan, pemberian kasih, pemberian iman, Tuhan Engkau memberkati. Engkau melihat tangan yang memberi. Engkau melihat hati yang memberi. Engkau melihat isi hati yang memberi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan memberkati kembali. Engkau akan memberkati 30, 60, 100 kali lipat kepada setiap yang memberi. Dan yang tidak ada kesempatan untuk memberi, Tuhan, Engkau memberikan peringatan bagi mereka, supaya mereka akan terus memberi juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat pemberian ini bahwa Engkau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam pelayanan dan juga pemberitaan Injil. Dan kerajaan-Mu akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kosongkan hati kita dan kita fokus, memberikan fokus kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan masuk sini dan masuk ke dalam hati. Bukan masuk sini, keluar sini, jangan ya. Kita mau supaya firman Tuhan itu masuk dan masuk dalam hati kita. Dan bukan itu saja, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Siap untuk dengar firman Tuhan? Mari kita jemput hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya, salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Terima dalam rohmu. Haleluya, haleluya. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berbicara pada roh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kudus, yang maha besar, yang baik, bicaralah dengan setiap umat-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bangkitkan kami, bangkitkan. Bukalah pengertian kami untuk mengerti Engkau dengan benar ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan penderitaan dan dalam tajuk kepuasan hidup versus penderitaan. Haleluya. Kita terus bacakan dari firman Tuhan Yohanes 4 ayat 7 mulai. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? 12, adakah engkau lebih besar daripada hamba kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Latar belakang cerita ini, perempuan Samaria ini datang pada waktu rembang tengah hari yang panas di mana tidak ada orang yang mau datang. Dia datang sebab dia ada masalah sosial, masalah malu ya, kerana sudah menikah cerai selama sebanyak 5 kali, hidupnya teruk. Tetapi yang menariknya, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus duduk menunggunya di situ.
Latar belakang juga, orang Israel sangat resist kepada orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang keturunan campur ya, Israel campuran. Jadi mereka ini dikatakan sudah tidak asli lagi, tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Tetapi masing-masing mereka ini, baik yang Israel maupun yang Samaria, mengatakan cara mereka itulah yang paling betul untuk menyembah Tuhan. Okey, dan orang Israel juga selalu datang ke rumah semayang orang Samaria dan merobohkan, memusnahkan rumah semayang mereka. Kamu bayangkan perasaan benci, marah apa semua ini, tetapi Tuhan Yesus tetap datang walaupun dia orang Israel. Jadi dalam cerita ini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan setiap keperluan manusia. Apakah 3 keperluan asas manusia yang perlu dipuaskan, yang perlu dipenuhi? Keperluan yang pertama adalah keperluan fizikal. Pada zaman itu, air sumur ataupun perigi melambangkan kehidupan yang menyokong kehidupan manusia. Air perigi sangat penting. Pergilah kemana-mana pun, air sangat penting untuk manusia, untuk haiwan maupun tanaman. Kehausan manusia ini yang kita perlukan air setiap hari itu berterusan tanpa henti. Hanya orang mati saja yang tidak minum lagi kan. Oleh itu perempuan Samaria ini menimba air setiap hari. Sebab itu dikatakan dalam ayat yang ke-15, dia mengatakan supaya aku tidak usah lagi datang ke sumur ini untuk menimba air setiap hari ya. Seterusnya kita lihat, itu keperluan yang pertama, physical. Keperluan yang kedua adalah keperluan batin, kejiwaan. Perempuan Samaria ini menikah cerai sebanyak 5 kali. Sebelum ini ya, apa artinya? Ini suatu yang ekstrim. Kalau kawin cerai 1-2 kali boleh diterima, tapi ini sampai 5 kali. Apa maksudnya? Dia sedang mencari arti kepuasan pernikahan yang sebenar. Dia sedang mencari arti kepuasan kehidupan yang sebenar. Dia mencari-cari dan tidak ditemukan. Ini sudah ekstrim. Kalau bahasa orang putih kata gila belakinya. Bukan pasal dia gila belaki, pasal dia dalam sana ada kekosongan yang dia cuba untuk penuhi. Dia ingat lelaki yang dia pilih itu tidak semestinya jahat, mungkin orang baik, tetapi bila dia kahwin, tak ada juga saya rasa puas dalam hati saya, jiwa saya terasa kosong. Jadi dapatkah manusia sesama manusia memuaskan keperluan kekosongan kita? Ayat 17 tadi mengatakan, perempuan itu berani mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Kenapa? Dalam arti kata lain dia katakan, tidak seorang pun yang dapat memuaskan kekosongan saya. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya. Seterusnya, yang ketiga, keperluan yang ketiga adalah keperluan rohani, keagamaan. Perempuan Samaria ini beribadah di Bait Allah di Gunung Gerizim ya, di kawasan mereka di Samaria. Beranggapan bahwa keperluan rohaninya dapat dipuaskan di tempat itu dan melalui kepercayaan tradisi mengikut nenek moyang mereka, yaitu Abraham dan Yakub. Kami itu keturunan sedak ya, kami ini keturunan orang ini gini, kami akan diterima oleh Tuhan. Mereka minum dekat sini, kami pun minum dekat sini. Mereka semayang dekat sini, kami pun semayang dekat sini. Kami ini pasti diselamatkan Tuhan. Tapi dapatkah agama semata-mata ini memuaskan kekosongan dalam hidup mereka? Tidak. Ya, ayat 19 dan ayat 20 membuktikan ya bahwa saya bacakan ya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia mempertahankan tradisi dia ya. Seterusnya kita mau break sebentar, kita mau renung sejenak ya. Perhatian. Apakah kita juga menyadari keperluan kepuasan ini? Bagi mereka yang tidak sadar bahwa ada keperluan itu, mereka akan tertipu dengan tawaran kepuasan palsu dari dunia dan iblis. Hidangan-hidangan itu lebih baik, hidangan-hidangan ini lebih baik. Sentiasa merasa ada yang tidak kena dengan dirinya.
Dan sebab mereka tidak tahu ada kekosongan dalam diri. Akibatnya mereka ini tidak mengerti kenapa saya jadi seperti ini, atau kenapa dia bertindak sedemikian rupa. Bagi mereka yang tidak sadar kekosongan ini, mereka akan tertipu dengan tawaran dan kepuasan dari dunia dan iblis. Apakah kita menyadari bahwa akibat kekosongan ini kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita menderita sengsara? Sungguh kasihan, miskin, melarat dan telanjang tiada pakaian di hadapan Tuhan. Semua keperluan-keperluan yang kita lihat tadi keperluan asas fisikal, keperluan batin, keperluan beragama, itu semuanya, semua itu akan berakhir dengan kematian, tidak dapat memberikan kehidupan. Belilah rumah besar, belilah kereta besar, punya lawang banyak, akan mati juga di hujungnya. Seperti Michael Jackson yang tokoh-tokoh yang terkenal, yang memiliki segala-galanya, mati. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa ini. Dan perempuan ini tadi membuktikan tidak ada sesama manusia yang boleh memuaskan kekosongan yang ada dalam dirinya. Apalagi kalau beribadah, ibadah yang Tuhan tekankan adalah bukannya ibadah fisikal, pergi semayang, pergi ada pemimpin pastor hebat ataupun pemimpin hebat agama kita, bukan itu pun akan berakhir dengan kematian. Sedarkah kita bahwa hidup tanpa Tuhan Yesus adalah suatu penderitaan? Penderitaan yang terus menerus, tiada ujungnya jika hidup kita tanpa Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini akhirnya dia sadar, dia mengerti kekosongan ini setelah diajar oleh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan bahwa ada suatu air yang sangat penting yang sanggup memuaskan semua keperluan fisikal, keperluan batinnya, keperluan keagamaanmu dan keperluan rohmu. Haleluya. Dan siapakah yang sanggup memberinya? Siapakah yang sanggup memberi dengan percuma? Haleluya. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini suatu pernyataan yang sangat luar biasa dan berkuasa. Akulah dia yang kamu tunggu. Dia pada saat itu menyatakan dirinya Tuhan. Dia menyatakan pada saat itu bahwa dialah penyelamat manusia. Dia menyatakan pada saat itu bahwa akulah sumber air kehidupan abadi untukmu. Dan pada detik itu iman perempuan ini dihidupkan. Dan dia berubah secara drastik dan ekstrim. Dia terus merasakan di dalam dirinya ada mata air terpancar dalam hidupnya. Inilah hasil pertemuan ilahi dengan Tuhan Yesus Kristus, membawa kehidupan dan transformasi. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam rohmu. Haleluya. Haleluya. Dalam Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, karunia Allah dan siapakah dia? Ada dua frasa di situ. Apakah itu karunia Allah dan apakah maksud siapakah dia? Ini merupakan suatu berita baik. Apa berita baiknya? Karunia Allah dan siapakah dia yang bertanya kepada perempuan itu adalah hal yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karunia Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapakah dia yang boleh memberikan hidup baru, yang boleh memberikan hidup yang melimpah-limpah, hidup yang abadi, yang boleh memuaskan kekosongan kita ini? Hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus tahu karunia Allah. Oleh sebab itu kita harus tahu
siapa dia yang memiliki kuasa, kesanggupan, kerelaan dan kasih karunia untuk mengongsikannya dengan kita. Haleluya. Yesus Kristus dikatakan karunia Allah karena dia memberikan hidup bukan lagi 60 tahun, bukan lagi 70 tahun, tetapi seperti air dalam genggaman dibandingkan dengan air yang penuh lautan yang tidak pernah habis. Sumber kehidupan itu juga yang kekal ini diberdayakan, dimampukan oleh suatu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kehidupan abadi ini tidak dapat dilakukan, sebab sumber hidup adalah Roh Kudus, Roh yang tidak pernah habis. Amin, haleluya. Terima. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Haleluya. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Perempuan Samaria ini percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada mukjizat di situ yang kamu lihat dengan mata kasar, tetapi dia mendengar firman Tuhan itu dan dia percaya bulat-bulat. Dia percaya dengan segenap hatinya dan dia tinggalkan tempayannya, sedangkan itulah urusan sebab kenapa dia datang ke situ. Dia tinggalkan sebab dia tahu dia mengejar hal yang lebih penting. Dia mau menyampaikan suatu message yang terlebih, berita baik yang terlebih penting, bukan setakat untuk menghidupkan tubuh, tetapi untuk menghidupkan roh kita, memberikan hidup yang abadi kekal selama-lamanya. Dia tinggalkan. Dia sudah nampak ini lebih penting daripada air yang dia mau minum tadi. Haleluya. Dan dia lari, dia kabarkan berita baik itu. Dia dulu seorang yang dipulaukan, dia dulu seorang hidup yang telah hancur, tetapi setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus, imannya dibangkitkan, ada terpancar keluar air kehidupan itu. Kuasa roh itu mengalir dan membuang, mentransform perempuan ini, sehingga dia dapat tahu yang sementara dan yang kekal. Sehingga dia dapat tahu ada keberanian luar biasa yang mengalir keluar daripada dia, sehingga dia boleh bercakap. Simple saja apa yang dia kata, mari lihat. Mungkin dia tahu apa yang dia katakan tadi. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu. Ya, mungkinkah singkat saja ayatnya, tetapi kenapa begitu berkuasa? Kenapa satu kota turun? Sebab ada Roh Kudus, saudara-saudari. Haleluya. Bukan teknikmu, bukan ilmu yang kita belajar, bukan itu ini, tetapi bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, kata Tuhan. Dan ini terjadi saat itu. Haleluya. Pertemuan ilahi Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini melahirkan iman dan seterusnya transform kehidupan perempuan ini. Haleluya, 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 haleluya. Saya ingin kaitkan, kenapa orang Kristen kadang-kadang takut bersaksi, takut buka mulut di depan orang untuk membicarakan tentang berita baik Kristus, takut berdiri karena benar. Bahkan ketika Tuhan Yesus sedang dihina, itu termasuk saya sendiri, saudara-saudari, satu ketika. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak kenal Tuhan Yesus. Tiada pertemuan ilahi kita dengan Dia, makanya kita tidak yakin dengan Tuhan Yesus. Kita tidak kenal kedahsyatan kuasa Tuhan, kita tidak kenal kekudusannya, kita tidak kenal kasih-Nya yang jauh melebihi dan mengatasi segala macam kuasa yang ada di dunia ini maupun yang di dalam kuasa alam yang tidak nampak. Kita tidak mengenal, tetapi itu tidak penting bagi perempuan ini. Yang penting perempuan ini percaya, dan saat dia percaya, imannya dibangkitkan, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena iman, karena rohnya sudah dilahirkan baru. Bila rohnya dilahirkan baru, dia menerima kekuatan Roh Kudus itu dan dia pergi menyatakan kekuasaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang mematikan dan juga memiliki kuasa yang menghidupkan.
Saya tidak mengajarkan saudara-saudari di sini ya, bila saya katakan pertahankan imanmu, lalu kita pun bertegang leher, bergaduh dengan orang. Bukan itu maksudkan dia. Pertengkaran tidak memenangkan jiwa. Berbicaralah dengan hikmat dan kawalan diri. Apa yang saya katakan adalah berbicaralah dalam kuasa Roh Allah setiap hari. Berbicara dalam rohmu setiap hari. Sedar bahwa yang hidup dalam sini ada rohmu yang hidup yang boleh berbicara dengan Tuhan. Kenapa hidup Kristen kadang-kadang tidak berubah? Tiada peningkatan, tiada kematangan, stagnan ataupun terbantut, dan tiada menghasilkan buah. Kenapa? Sebab tiada iman, tiada pertemuan ilahi dengan Tuhan Yesus. Bila ada pertemuan ilahi dengan Tuhan Yesus karena iman, maka biasanya kita akan menangis, kita akan bertobat, kita akan diubahkan. Segala firman Tuhan itu akan hidup dalam diri kita, dan itu akan membawa transformasi, mengubah cara fikir, mengubah cara kita berperasaan, mengubah cara kita melihat dunia ini. Haleluya. Sebab pribadi yang berjumpa dengan kita itu adalah pribadi yang hidup, yang nyata, yang ada kuasa dan kesanggupan untuk memulihkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Ayat 39 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Perempuan ini bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Maksud di sini saudara-saudari, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Haleluya. Dan oleh sebab itu dia tahu keruntuhanmu, dia tahu kelemahanmu, dia tahu kekecewaanmu, dia tahu kegembiraanmu. Dan persis pada saat itu perempuan ini paling down. Persis pada saat itu perempuan ini tidak tahu kemana lagi arah tuju hidupnya. Persis di situ Tuhan Yesus menunggu. Saya menunggumu di perigi ini. Saya menunggu engkau datang. Aku mau memuaskan kekosongan yang ada dalam hidupmu. Itu yang Tuhan Yesus katakan saat dia mengatakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia, membawa maksud, akulah Tuhan yang menciptakan engkau, akulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Terima saat ini bahwa Yesuslah Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada tempat lain yang harus kau pergi. Haleluya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal dengan mereka, dan ia pun tinggal di situ. Orang-orang di situ semua percaya. Kenapa? Kita lihat bagaimana mereka percaya. Dan lebih banyak, ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Karena apa? Karena perkataannya saja. Tuhan Yesus tidak usah membuat mukjizat tunggang terbalik dan sebagainya. Tak perlu. Dia berkata-kata. Dan saudara-saudari lihat, saat engkau percaya dengan imanmu kepada kata-kata Tuhan Yesus, hal-hal yang luar biasa terjadi. Tidak perlu ada mukjizat besar, tidak perlu ada itu. Bukan saya katakan itu tidak penting, itu memang penting, sebab harus menyertai tanda-tanda orang percaya. Tetapi lihat di sini, iman yang tidak tergantung kepada berkat, iman yang tidak tergantung kepada apa yang dilihat, apa yang dirasai, tetapi iman yang bulat-bulat berdiri, yang sejati di atas firman Tuhan. Mari anak Tuhan berdiri dan terima Tuhan Yesusmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi kerana apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar. Kami sendiri telah mendengar dan kami tahu. Dia katakan di sini karena kami telah mengalami, tidak. Dia sudah mendengar dan terus rohaninya percaya dan rohnya dihidupkan. Dan dia katakan, kami tahu bahwa apa? Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Mereka percaya, tidak ada kesangsian, tidak ada tunggu itu, tunggu ini, lihat itu, lihat ini, tidak ada. Mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka kata, Tuhan, tolong tinggal 2 hari lagi di sini. Tuhan Yesus berkenan, Tuhan tinggal bersama mereka. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Maukah engkau meminta karunia Allah ini kepada kamu yang belum bertaubat, kepada kamu yang masih 50-50 dalam Tuhan? Maukah engkau meminta pertemuan ilahi dengan Tuhan? Maukah engkau meminta air hidup itu untuk memuaskan kekosongan hidupmu? Haleluya.
Caranya saudara-saudari dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya dengan bertobat. Bertobat melebihi aspek perasaanmu, melebihi aspek penyesalanmu. Lebih dalam daripada itu saudara-saudari, dengan menyetuhan mengaku, saya mengaku dosa saya. Ampunilah dosa saya Tuhan, dan tinggallah dalam hidup saya. Bertobat, berubah, tunjukkan perubahanmu bahwa engkau sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Dan engkau minta Roh Kudus untuk menghidup. Saat engkau percaya, Roh Kudus, rohmu dilahirkan baru. Rohmu dilahirkan baru ke dalam kerajaan Allah, dan engkau akan mulai mengalami kuasa-kuasa Tuhan dalam hidupmu, dalam tubuh yang sederhana ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita serahkan masa ini kepada Tuhan, saudara-saudari. Haleluya, syikirianda sikirianda. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Saya berdoa Bapa, ikut saya berdoa kepada kamu yang ingin menyerahkan hidup kamu semula kepada Tuhan. Bapa di surga, saya mengaku segala dosa dan pelanggaran saya di hadapan-Mu. Saya tahu hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat, hanya satu-satunya Tuhan yang dapat menebus dan mengampuni dosa saya. Saya mengaku dosa saya Tuhan, dan saya tidak mau buat lagi. Tuhan, saya tahu juga saya akan jatuh dalam dosa Tuhan, tapi saya percaya, saya mohon kekuatan untuk terus berdiri dan mematikan perbuatan kedagingan saya yang lama, yang sudah dikuburkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya, dan hidupkan saya sesuai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus, untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami juga mau terus berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar perkongsian ini Bapa. Biar Tuhan ada pertemuan ilahi. Biar pada masa ini Tuhan, umat-Mu mengetahui bahwa Engkaulah yang dapat memuaskan segala keperluan kami. Bahwa Engkaulah dia, akulah dia, akulah dia. Firman-Mu Tuhan, saat Engkau berdiri di perigi itu, mau memberikan, mau menunggu Tuhan. Walaupun Engkau dikecam sebab Yahudi tidak boleh bertemu dengan Samaria, tapi Engkau sanggup datang untuk menyelamatkan, untuk mengongsikan, untuk memberikan karunia Allah itu kepada kami, bangsa-bangsa yang dalam kegelapan. Bapa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap kepuasan anak-anak-Mu ini tidak dipenuhi oleh sampah sarap Facebook, tidak dipenuhi oleh sampah sarap Instagram, ataupun apa-apa yang ada di dunia ini, yang hal-hal yang sementara Bapa, tetapi dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit menjadi umat-Mu yang bersyukur, yang memuji, yang menyembah, yang melakukan kehendak-Mu, sebab itulah makanan rohani kami Bapa. Oh syakariandara siki, saya berdoa yang sakit saat ini, terima kesembuhan siapapun kamu. Yang ada masalah keuangan saat ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Angkatkan keuangan-Mu kepada Tuhan. Yang ada masalah keluarga, anak-anak, bersekolahan dan sebagainya, diberkati, dipulihkan. Terima hanya di dalam Yesus, dalam pekerjaan-Mu, dalam apapun situasi hidupmu saat ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa atas kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.